memuji Tuhan? Siap. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, karena semua adik-adik sekolah minggu dahsyat luar biasa, kita persiapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Mari kita ambil sikap saat teduh, kita angkat pujian kita, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Mari adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita boleh sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, kita katakan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alamku menyembahmu. Mari adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, mari kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Kita katakan Roh Tuhan yang hidup memenuhi hati kita. Kita mau buka hati kita mau buka pikiran kita untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, melahirkan hatiku. Ku siap terima asamu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembahmu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk zamanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarku menyembah. Di altarku menyembahmu. Baik adik-adik yang ada di rumah, kita tunduk kepala, kita tutup mata kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk memuji nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau Tuhan lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah,
biarlah Tuhan yang melawat, biarlah Tuhan yang mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke. Anak-anak sekolah minggu, bangkit. Oke. Semua adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti senang menjadi anak Tuhan, bukan? Pasti kakak. Iya. Kita tanya Kak Tessa. Kak Tessa senang gak jadi anak Tuhan? Senang dong. Ibu Niki senang gak jadi anak Tuhan? Senang sekali. Nah, guru-guru sekolah minggu senang menjadi anak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah pasti juga senang menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu kita angkat pujian kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Oke, jadi semuanya kita harus bertepuk tangan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang
di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jadi adik-adik yang ada di rumah, yang beribadah online di rumah, boleh mengumpulkan persembahannya, dikasih kepada orang tua, dan orang tua boleh memberikannya kepada guru-guru sekolah minggu. Oke, kita angkat pujian kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Diriku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, ya kita boleh ambil sikap yang duduk rapi, kita berikan hati kita buka pikiran kita, jangan pergi ke sana kemari jikalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh duduk dengan tenang untuk mendengar firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita angkat pujian kita katakan, Yesus sayang padaku. Tentu Tuhan Yesus sangat menyayangi kita semua. Terlebih lagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Oke, baik adik-adik semua yang berada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu percaya semuanya sudah sikap duduknya baik, tidak ribut. Karena hatinya sudah rindu, telinganya sudah rindu mendengarkan firman Tuhan. Baiklah adik-adik kami yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta Tuhan, buat kasih Tuhan yang begitu banyak Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan kami dan ajar kami Tuhan untuk boleh semakin mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami semua. Saat ini Tuhan, setiap kami, anak-anak kami, rindu boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua supaya boleh mengerti, boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, Ibu senang sekali jika sampai saat ini kita masih boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tapi satu pertanyaannya, apakah anak-anak di rumah masih banyak yang mengikuti ibadah online? Jadi untuk mengetahui itu nanti Ibu buat kasih tantangan ya. Untuk Ibu tahu masih banyak enggak ya anak-anak Ibu yang setia beribadah di rumah. Nanti Ibu kasih tantangan di akhir firman Tuhan, nanti Ibu kasih tantangan. Nah kalau begitu ayo duduknya lebih rapi. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Ayat 15 sampai 16. Adik-adik boleh mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Ibu akan membacanya dari sini. Buat kelas kecil yang belum bisa baca harus dengar-dengaran ya nak, supaya mengerti. Hari ini Tuhan berbicara apa ya? Seperti itu ya anakku ya. Ibu akan membacanya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Nah, adik-adik, untuk boleh semakin mengerti firman Tuhan, Ibu mempunyai video singkat untuk setiap adik-adik kami ya, boleh disimak supaya mengerti. Nah, untuk itu Ibu akan mempersembahkannya buat kita semua. Kenapa Kaleb? Tidak. Kaleb, kamu tahu kenapa Yehua mau kita jujur? Kalau kita jujur, kita seperti buat jembatan ke teman kita. Kalau kamu bohong, temanmu tidak percaya kamu lagi. Dan mungkin tidak mau berteman denganmu. Tapi Pak, kalau cuma bohong sedikit? Sedikit atau banyak, itu tetap saja bohong. Sekali kamu bohong, kamu akan bohong lagi. Dan itu tidak baik. Kamu ingat siapa yang pertama kali berbohong? Setan? Benar. Tapi kalau Yesus, pernah tidak dia bohong? Kamu mau jadi seperti siapa? Aku mau seperti Yesus. Bagus, Kaleb. Jadi, tadi kenapa? Vasnya pecah. Aku tidak sengaja. Saat ku tabrak vasnya.
Makasih kamu sudah jujur. Kalau ada yang seperti ini lagi, kamu akan bagaimana? Aku akan jujur. Aku mau minta maaf sama mama juga. Bagus, Caleb. Ayo kita cari mama. Lalu kita bersihkan ini sama-sama. Oke, kita tadi sudah lihat ya video singkatnya ya. Gimana tadi? Seorang anak laki-laki. Temanya saat ini ibu angkat adalah kejujuran. Nah, anak-anak kami, tadi anak tersebut jujur atau tidak awalnya? Jujur atau tidak? Ketika dia memecahkan vas bunga ibunya, dia takut ya. Karena dia takut, dia menyembunyikan pecahannya. Tetapi siapa tadi yang melihat? Bapaknya. Iya, bapaknya menegur anaknya yang bernama siapa tadi? Caleb. Jadi ayahnya meminta supaya Caleb itu jujur. Awalnya dia takut ya nak, dia takut karena nanti kena marah gitu. Tetapi ayahnya mengajak supaya Caleb harus jujur katanya, karena firman Tuhan mengatakan orang yang jujur dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Nah, ibu mau bertanya buat kita semua. Setiap kita atau pernah nggak berbohong? Pernah nggak kita berbohong pada orang tua kita? Ayo, siapa yang pernah bohong sama orang tuanya? Aduh, ibu juga dulu pernah loh. Nah, gimana perasaannya nak kalau bohong? Tenang nggak hatinya kalau bohong? Enggak ya, takut ya. Aduh, nanti kalau tahu mamaku kalau aku berbohong, aduh kena marah. Ketakutan terus ya nak. Pergi ke dapur ketakutan, pergi ke kamar ketakutan. Ya, karena bohong itu adalah dosa. Nah pertanyaannya tadi, siapa yang pertama sekali berbohong di dunia ini? Tadi dalam videonya disampaikan siapa? Iblis. Siapa yang dibohonginya nak? Adam dan Hawa. Jadi itu adalah pekerjaan si iblis. Supaya kita itu jauh dari Tuhan. Jadi anak-anak yang terkasih kalau melakukan kesalahan atau menemukan sesuatu, kita harus jujur ya nak. Jujur itu adalah jembatan kita untuk memiliki hubungan yang baik dengan orang. Jadi kalau sekali kita berbohong, besok-besoknya kita ngomong jujur, orang tidak akan percaya. Jadi kalau ada sesuatu saat ini yang lagi bohong sama orang tuanya, nanti harus diakui. Atau sama temannya, nanti harus minta maaf. Mungkin orang tuanya marah, tetapi orang tua sangat bangga kepada anak yang mau mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Kita harus mau datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Karena di ayat 16 dikatakan, orang yang jujur itu dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Maksudnya kalau kita jujur, kita berbuat baik, kita akan merasa aman. Tuhan akan tetap tinggal bersama kita. Karena Tuhan gak suka tinggal bersama orang hati yang jahat ya. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu katanya bentengnya. Pertahanannya adalah Tuhan Yesus, firman Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu untuk kehidupannya. Jadi ingat anak-anak, kalau ada sesuatu yang tidak jujur hidup kita kepada siapapun, ayo kita harus berani mengatakannya ya, harus jujur, tidak boleh berbohong. Karena seperti lagu kita tadi mengatakan, bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ingat ya, tidak boleh bohong.
bohong. Karena apa? Bohong itu pekerjaan si iblis. Nah, sebelum Ibu menutup firman Tuhan kita, Ibu punya tantangan buat adik-adik kami terkasih. Dan dari sini Ibu nanti akan melihat seberapa banyak sih anak-anak sekolah minggu yang masih tetap setia beribadah kepada Tuhan. Jadi nanti yang Ibu minta adalah kirimkan video bernyanyi lagu Saya Senang Jadi Anak Tuhan tadi ya nak. Bersama keluarga atau bersama teman-teman atau siapa tahu lagi sendiri di rumah, hanya sendiri ya. Kirimkan videonya dan kirim ke guru-guru sekolah minggunya. Nanti Ibu akan melihat seberapa besar tetap kesetiaan anak-anak Ibu beribadah bersama-sama di rumah. Nah, pesan Ibu tadi jangan berbohong. Karena bohong itu adalah dosa, sesuatu kekejian di mata Tuhan. Amin. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika sampai saat ini Tuhan Engkau ada bersama kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini kami semakin boleh mengubah sikap kami di dalam kebenaran Tuhan. Kami boleh menjadi orang yang semakin jujur Tuhan. Kami boleh tidak menyimpan kebohongan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami berani mengatakan perkataan yang benar. Dan kami berani mengatakan salah jika itu salah Tuhan. Perlengkapi kami di sepanjang kehidupan kami supaya anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak masa depan yang jujur Tuhan, yang boleh membangun bangsa kami, bahkan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa jikalau saat ini ada anak-anak kami yang sedang sakit, biarlah Engkau Allah yang turun tangan buat pemulihan mereka, Engkau Allah yang campur tangan buat kesembuhan mereka. Dan jika sepanjang minggu ini ada anak-anak kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan memberikan pertumbuhan iman dan jasmani yang baik bagi mereka. Berkati setiap orang tua anak-anak kami Tuhan, supaya boleh tetap berhikmat mendidik setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibu tunggu videonya ya, dah.